Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Immersion, kif halukum? Kif halukum jami'an? Asakum tayyibin. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ya, bersama lagi dengan aku di sini Muhammad Firdaus Imaduddin dalam channel kita Immersion, a memory to be inspiration. Ya, sahabat Immersion, sudah lama sekali ya rasanya aku tidak konten, nggak bikin video seputar beasiswa Timur Tengah. Dan alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan kali ini akhirnya aku bisa membuat video lagi, sharing kepada kalian pengalaman tentang beasiswa. Ya, sahabat Immersion, pada video kali ini sangat spesial. Mungkin aku nggak akan bahas beasiswa Timur Tengah, akan tetapi di sini aku akan berbagi kepada kalian pengalamanku berkunjung ke beberapa lembaga yang mengajarkan bahasa Arab di Indonesia. Nah, pasti kalian penasaran kan apa saja yang kita lakukan dan bagaimana keseruannya? Oleh karena itu, saksikan video ini sampai habis. Oke, beberapa minggu yang lalu, aku diberi amanah dari lembaga King Abdullah for Research and Consulting Studies Institute, King Saud University Riyadh, Arab Saudi, untuk menjadi perwakilan dalam proyek penelitian tentang kondisi pembelajaran bahasa Arab yang ada di dunia, atau bahasa Arabnya dirasa hala ta'lim lughatil arabiyyah haula al-alam, dan salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, dalam penelitian ini aku berkolaborasi dengan Profesor Udil Bahrudin dari UIN Malang untuk ditugaskan melakukan observasi dan pengumpulan data di sejumlah lembaga yang mengajarkan bahasa Arab di Indonesia. Baik lembaga tersebut yang berbentuk kampus, masjid, ma'had, atau lembaga kursus. Lembaga-lembaga tersebut antara lain yaitu UIN Maliki Malang, Lembaga Pengajaran Bahasa Arab Masjid Sunan Ampel Surabaya, Markas Arabia Pare, Korea Arabia Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, Markas Al-Manar di Ta'limil Lughatil Arabiyyah Jakarta, Ma'had Al-Quran wa Da'wah Kampung Bahasa Arab Bogor, Pendidikan Bahasa Arab Universitas Juanda Bogor, Bandung Arabic Center Bandung, kemudian Ma'had Al-Ghazali li Ihya'i Turaf Al-Islami Bandung, dan Ma'had Al-Bir Makassar. Penelitian ini secara umum memiliki beberapa tujuan utama: mengungkap kondisi pembelajaran bahasa Arab terkini, kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan lembaga, tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh para pengajar dan siswa, motivasi-motivasi yang diberikan pengajar kepada siswa, dan proyeksi pembelajaran bahasa Arab di masa depan. Data-data tersebut kami peroleh dari menyebarkan angket kuesioner dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, meliputi kepala lembaga, pengajaran, dan siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta empiris yang sangat menarik. Bahasa Arab saat ini menjadi bahasa yang begitu populer dan masih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong mempelajari bahasa Arab karena tujuan-tujuan yang beragam. Misalnya seperti tujuan akademik, religius, bisnis, dan wisata. Banyak dari masyarakat, terutama kalangan muda, belajar bahasa Arab untuk memperluas wawasannya tentang bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam berbahasa Arab, dan tak jarang juga mereka yang belajar bahasa Arab untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah. Antusiasme dan semangat mereka dalam belajar bahasa Arab ini begitu nampak saat aku dan Profesor Uril berkunjung ke beberapa lembaga, di antaranya lembaga kursus yang ada di Pare, Kediri. Lembaga kursus ini bernama Markas Arabia. Ketika kami datang, ada sekitar 100 lebih peserta yang sedang mengambil program belajar bahasa Arab secara intensif selama 1 bulan. Dan menurut ketua programnya, di bulan Mei mendatang akan ada sekitar 350 peserta yang belajar
bahasa Arab di lembaga ini. Angka ini menurut kami cukup besar di tataran lembaga kursus karena rata-rata yang belajar di lembaga kursus biasanya sejumlah 40-50 peserta saja. Akan tetapi, di lembaga ini sampai lebih dari 100 peserta. Jika dilihat lebih dekat, lembaga ini memang memiliki kelebihan dan reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Di antaranya, lembaga ini menerapkan sistem pengajaran yang berbasis multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Salah satunya dengan metode bernyanyi. Kemudian, selain itu juga lingkungan berbahasa Arab yang ketat setiap harinya dengan didukung asrama yang memadai. Para pengajar lulusan Timur Tengah, lembaga yang sudah tersertifikasi ISO, dan yang paling menarik lagi, lembaga ini sudah menjalin hubungan kerjasama dengan 3 universitas luar negeri ternama, antara lain Universitas Internasional Islam Sudan, lalu Universitas Al-Ahqaf Yaman, dan Universitas Al-Azhar Kairo. Wah, sangat menarik ya. Jadi tak heran jika program-program studi lanjut ke Timur Tengah yang ditawarkan oleh lembaga ini begitu kuat dan mampu menarik ratusan peserta setiap bulannya. Program-programnya pun tidak sembarangan, karena kurikulum dan materi yang diajarkan sudah sesuai dan mengacu pada standar 3 universitas di atas. Selain itu, yang menjadikan lembaga ini lebih tersohor adalah lembaga ini diberikan hak oleh universitas tersebut untuk menyeleksi para peserta secara internal untuk melanjutkan studi ke universitas pilihannya dengan beasiswa penuh. Selain Markas Arabiyah, ada juga lembaga yang secara intensif mengajarkan bahasa Arab untuk keperluan akademik profesional, seperti Ma'had Al-Quran wal Lughah, Kampung Bahasa Arab Bogor. Lembaga ini sudah sejak lama membuka program intensif bahasa Arab, salah satunya program Tadribul Mu'allimin atau pelatihan guru bahasa Arab. Tujuannya adalah untuk menyiapkan dan mencetak tenaga pengajar bahasa Arab yang ahli di bidang ilmu bahasa Arab dan terampil dalam mengajar. Yang menarik lagi, lembaga ini lokasinya terletak di atas bukit dan relatif jauh dari perkotaan. Lingkungannya sejuk dan diliputi dengan pemandangan alam yang indah. Desain arsitekturnya juga unik, dibangun dengan model rumah-rumah klasik dan berbahan dasar kayu. Dari sisi pengajar, lembaga ini juga memfasilitasi peserta program dengan penutur asli berbahasa Arab dari Sudan yang telah menetap di lingkungan Ma'had. Hal ini membuat magnet tersendiri bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab dengan lingkungan yang tidak hanya suportif, tapi juga sangat kondusif. Kemudian, pada tataran universitas, lembaga yang juga memiliki perhatian cukup besar dengan bahasa Arab adalah UIN Maliki Malang dan Universitas Negeri Jakarta. Hal itu dibuktikan dengan adanya program intensif bahasa Arab yang diwajibkan bagi mahasiswa baru. Namun ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. UIN Maliki Malang telah mewajibkan kepada seluruh mahasiswa baru untuk mengikuti program intensif ini selama 1 tahun. Dan sertifikat kelulusannya akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk menempuh semester selanjutnya. Jika mahasiswa tidak lulus dari program ini, maka otomatis dia tidak akan bisa mengambil mata kuliah di semester berikutnya. Sementara di Universitas Negeri Jakarta, program intensif bahasa Arab ini hanya diwajibkan bagi mahasiswa baru program studi pendidikan bahasa Arab dan durasinya hanya 1 minggu. Nama programnya adalah Qaryah Arabiyah. Meski program yang diadakan selama masa liburan semester 2 ini hanya 1 minggu, tapi para mahasiswa dan mahasiswi begitu antusias dalam mengikuti program ini. Dari sisi kurikulum pengajaran, program ini bisa dikatakan cukup bagus dan telah menerapkan sistem lingkungan berbahasa layaknya lembaga kursus yang ada di Pare. Selain untuk tujuan akademik, semangat mereka juga sangat bisa dirasakan saat mereka belajar bahasa Arab untuk tujuan religius. Banyak dari mereka yang mengambil program bahasa Arab sebagai bekal awal untuk mempelajari dan memahami sumber-sumber keislaman. Di antara lembaga-lembaga yang memberikan fasilitas itu adalah Markas
Al-Manar li Ta'limil Lughatil Arabiyyah Jakarta, kemudian Ma'had Al-Ghazali li Ihya'i Turath Al-Islami Bandung, dan Ma'had Al-Bir Makassar. Ya, lembaga-lembaga ini memiliki karakteristik pengajaran bahasa Arab yang menekankan pada tujuan akhir untuk memahami kitab-kitab klasik Islam dan ilmu-ilmu syariah. Sehingga para peserta yang belajar di lembaga ini diharapkan mampu untuk membaca dan memahami teks-teks berbahasa Arab yang ada dalam kitab-kitab klasik dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata peserta dalam program ini adalah mahasiswa, oleh karenanya tidak sedikit juga dari peserta program belajar bahasa Arab di lembaga-lembaga ini karena mereka merasa terbantu dengan materi yang diajarkan. Sehingga ketika mereka belum memahami materi bahasa Arab yang disampaikan di kelas perkuliahan, maka dapat bertanya dan meminta bantuan kepada pengajar di program tersebut. Di samping itu, ada juga dari mereka yang tujuan belajarnya adalah ingin melanjutkan studi ke LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta. Dan hal itu difasilitasi oleh Lembaga Markasul Manar li Ta'limil Lughatil Arabiyyah Jakarta. Dari rangkaian perjalanan ini, aku mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, sahabat Immersion, terutama tentang realitas pembelajaran yang ada di Indonesia sekarang ini. Akhirnya aku betul-betul mengamati bagaimana teman-teman kita berjuang untuk menegakkan agama Islam dengan mempelajari bahasa Arab secara serius. Tidak hanya itu, dari perjalanan ini pula aku akhirnya mengerti satu makna yang begitu luar biasa, bahwa kita berkumpul, bersatu, dan berada pada tujuan yang sama ini adalah karena bahasa Arab. Masya Allah. Kalau kata Profesor Uril, tajma'unal Arabiyyah. Karena bahasa Arab inilah kita di sini berada pada pijakan yang sama untuk saling bersinergi. Aku yang bukan apa-apa bisa bertemu dan menjalin persaudaraan dengan orang-orang hebat seperti beliau, ya kan, seorang profesor bidang ilmu bahasa Arab di Malang, juga karena bahasa Arab. Aku bertemu dengan generasi-generasi bangsa terbaik, ya, juga karena cintanya dengan bahasa Arab. Masya Allah. Kita semua, sahabat Immersion yang menonton video ini juga, kita semuanya dipersatukan dalam satu bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab, bahasa yang istimewa, bahasa yang memiliki kandungan tak terbatas, bahasa yang tak akan punah dalam sejarah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dan keistiqomahan dalam mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Baik, sahabat Immersion, itulah tadi sekilas ya cerita perjalananku tentang kunjungan-kunjungan ke berbagai lembaga-lembaga bahasa Arab yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dari video ini kalian bisa mengambil manfaat dan semakin termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan video ini juga akan memberikan banyak inspirasi dan insight kepada kalian agar lebih semangat untuk belajar bahasa Arab. Baik, cukup sekian dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.